Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus kencang, menerpa dahan-dahan pohon dengan suara gemerisik yang menambah kesan menyeramkan di desa yang terletak jauh dari keramaian kota. Desa yang tampaknya biasa saja, namun menyimpan rahasia yang tak pernah terungkap ke permukaan. Disinilah, hidup seorang pria bernama Hadi mulai berubah. Hadi adalah seorang pemuda berusia 30 tahun yang hidup sederhana. Pekerjaannya sebagai petani tidak membuatnya kaya, namun cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, satu hal yang selalu mengganggu pikiran Hadi adalah nasib keluarganya. Ibunya, yang sudah tua, selalu mengeluh tentang kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit. Ayahnya sudah lama meninggal, meninggalkan mereka dengan hutang yang masih belum terbayar. Hadi merasa terjepit. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain bekerja lebih keras. Namun, semakin keras dia bekerja, semakin terasa bahwa hidupnya tidak berubah. Bahkan, hutang-hutang lama seolah tak pernah habis, terus menghantui langkahnya. Dalam kebuntuan itu, Hadi mendengar cerita tentang seseorang yang memiliki cara untuk mengubah nasib. Cerita itu datang dari mulut seorang teman lama, Mulyono, yang datang ke desa untuk mengunjungi keluarganya. Mulyono adalah seorang pria yang sudah lama pergi merantau. Ketika bertemu Hadi, dia menceritakan tentang sebuah ritual yang bisa memberikan kekayaan instan. Ritual itu dilakukan dengan bantuan seorang dukun yang dikenal dengan nama Ki Suro. Ki Suro, katanya, adalah orang yang menguasai ilmu hitam dan memiliki kekuatan untuk memanggil makhluk dari dunia lain. Dukun itu akan memberi kekayaan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Sebagai pengorbanan, sang pemohon akan diberikan sebuah topeng iblis yang harus dipakai selama proses ritual. Hadi mendengarkan cerita itu dengan hati-hati. Seketika, rasa penasaran menguasainya. Apa yang dikatakan Mulyono mungkin terdengar aneh, bahkan menakutkan, namun di sisi lain, janji kekayaan itu menggoda. Hadi mulai berpikir, apakah dia bisa mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya tanpa harus bekerja keras? Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Wajah ibunya yang lemah dan penuh kecemasan terbayang jelas di matanya. Dalam kepalanya terbayang bayang-bayang gelap tentang apa yang bisa terjadi jika dia mengikuti jalan yang disarankan Mulyono. Apakah ini jalan keluar yang dia cari? Ataukah ini adalah awal dari kesesatan yang akan menghancurkan hidupnya? Hadi tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, di dalam hatinya mulai tumbuh sebuah tekad. Tekad untuk merubah nasibnya, apapun harga yang harus dibayar. Malam itu, dia memutuskan untuk menemui Ki Suro. Pagi datang dengan cepat, namun tidak ada yang berbeda di desa itu. Hadi masih berjalan dengan langkah gontai menuju ke rumah Ki Suro. Suasana pagi yang seharusnya tenang, terasa penuh dengan ketegangan. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa penduduk desa saling berbisik, menghindari tatapan mata satu sama lain, seakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Rumah Ki Suro berada di ujung desa, jauh dari rumah penduduk lain. Rumah itu terlihat tua, dipenuhi dengan tanaman rambat yang hampir menutupi seluruh dindingnya. Pintu gerbangnya terbuat dari besi berkarat, dan pagar kayu yang sudah lapuk menambah kesan menyeramkan. Hadi memandang rumah itu dengan perasaan campur aduk, antara takut dan penasaran. Setelah beberapa detik berdiri di depan gerbang, Hadi memberanikan diri untuk melangkah masuk. Dia mengetuk pintu dengan pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan sendirinya, meski tidak ada suara langkah kaki yang terdengar. Di ambang pintu, berdiri Ki Suro, pria tua dengan wajah keriput yang tajam. Matanya yang gelap menatap Hadi dengan penuh misteri. "Ada apa, nak?" Suara Ki Suro terdengar dalam, hampir seperti berbisik. Hadi terdiam sejenak, kebingungan. Namun, akhirnya dia mengumpulkan keberaniannya. "Saya ingin melakukan ritual," jawabnya dengan suara bergetar. Ki Suro hanya mengangguk perlahan, seakan sudah menunggu kedatangan Hadi. Dia melangkah mundur, memberi isyarat agar Hadi masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, udara terasa lebih panas meskipun jendela tertutup rapat. Hadi merasa sesak, seolah ada yang mengawasi gerak-geriknya.
Dinding rumah itu dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang tidak bisa dia mengerti. Ada juga beberapa patung dan benda-benda yang tampak usang, yang memberinya rasa tidak nyaman. Semua itu mengingatkan Hadi pada cerita-cerita horor yang sering dia dengar sewaktu kecil. "Kenapa kamu ingin kekayaan?" tanya Kisuro sambil memandang Hadi tajam. Hadi terkejut, namun dia tidak bisa menghindar. "Saya ingin menyelamatkan ibu saya," jawabnya dengan jujur. "Kami sudah terbelit hutang yang tak kunjung selesai. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana." Kisuro mengangguk perlahan. "Kekayaan bukanlah segalanya. Kamu harus siap dengan apa yang akan datang," kata Kisuro sambil menatap mata Hadi dalam-dalam. "Topeng iblis akan memberimu segalanya, tetapi juga akan mengambil sesuatu darimu." Hadi merasa peringatan itu semakin menambah rasa takutnya, namun tekadnya sudah bulat. "Saya siap, Ki. Asalkan ibu saya bisa hidup lebih baik." Kisuro tersenyum misterius, lalu mengarahkan Hadi untuk duduk di depan sebuah meja besar yang dipenuhi lilin-lilin hitam. "Bersiaplah. Proses ini tidak akan mudah." Hadi menutup mata, merasakan udara dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Ketika matanya terbuka kembali, dia sudah melihat sebuah topeng iblis tergeletak di depan matanya. Topeng itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dia kenali, dengan mata yang tajam dan mulut yang menyeramkan. "Kenakan topeng ini," perintah Kisuro. Hadi meraih topeng itu, dan saat dia memakainya, seketika itu juga dia merasakan perubahan yang aneh. Dunia di sekelilingnya mulai kabur, dan suara-suara yang biasanya tenang menjadi sangat jelas. Sesuatu mulai bergerak di dalam dirinya, seakan-akan dia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Namun, sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, suara Kisuro terdengar lagi, lebih dalam dan lebih berat. "Sekarang, kamu adalah milik kami." Setelah mengenakan topeng iblis, Hadi merasa dunia di sekitarnya berubah seketika. Udara menjadi lebih dingin, lebih tebal, dan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya tanpa sepengetahuannya. Suara Kisuro yang terdengar semakin dalam dan berat membuat Hadi merasa terperangkap dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dia bayangkan. "Sekarang kamu sudah menjadi bagian dari kami." Suara Kisuro kembali terdengar, kali ini lebih menyeramkan. "Dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu bisa meraih segala yang kamu inginkan. Namun, ingatlah, setiap perbuatan ada harganya." Hadi berusaha mengendalikan diri, meskipun ketakutannya semakin membesar. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaan topeng yang terasa sangat dingin, seakan topeng itu menyerap seluruh kehangatan tubuhnya. Topeng itu terasa seperti hidup, bergerak di wajahnya seiring dengan denyut nadi yang semakin cepat. "Apakah ini yang saya cari?" Hadi bertanya dalam hati, namun suaranya seakan tertelan oleh udara yang semakin pekat di sekelilingnya. Kisuro melangkah mendekat, wajahnya yang keriput tampak lebih tua dari yang pernah dilihat Hadi. Meskipun Hadi tahu bahwa dia sedang berada dalam ritual yang gelap, ada rasa yang aneh, entah itu kekuatan atau ancaman, yang menekan dirinya. "Jangan khawatir, Nak. Kamu akan segera melihat hasilnya," kata Kisuro, namun nada suaranya lebih seperti sebuah peringatan daripada sebuah janji. Tiba-tiba, Hadi merasakan tubuhnya sangat lelah, dan dunia di sekelilingnya berputar. Pandangannya kabur, namun suara Kisuro masih terdengar jelas. "Sekarang, kamu akan tidur, dan topeng itu akan bekerja dengan sendirinya." Hadi ingin melawan, ingin bertanya lebih banyak, tapi tubuhnya tidak bisa dia kendalikan. Rasa kantuk yang luar biasa menyerang tubuhnya, dan sebelum dia sadar, dia sudah terjatuh ke dalam tidur yang sangat dalam. Ketika Hadi terbangun, semuanya terasa berbeda. Begitu membuka mata, dia tidak berada di dalam rumah Kisuro lagi. Ia berada di sebuah tempat yang asing, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak tidak berujung. Ranting-ranting pohon berdesir, dan suara binatang malam terdengar mengerikan di kejauhan. Udara terasa sangat dingin, jauh lebih dingin daripada saat dia di rumah Kisuro. Hadi duduk dengan terengah-engah, mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi.
Dia menyentuh wajahnya dan merasa permukaan topeng iblis masih ada di sana, menempel erat di kulit wajahnya. Ia merasa seolah-olah topeng itu menyatu dengan dirinya, tak terpisahkan. Topeng itu terasa semakin berat dan memberikan beban fisik yang sulit untuk dijelaskan. Hadi berdiri dengan gemetar, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak tahu di mana dia berada, namun satu hal yang pasti, tempat ini bukanlah tempat yang biasa. Hutan ini terasa hidup, penuh dengan kehadiran yang tidak terlihat. Setiap langkah Hadi terdengar keras di telinga, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Dalam kegelapan, ia melihat sebuah sosok muncul dari balik pepohonan. Sebuah bayangan besar, dengan tubuh tinggi tegap, bergerak mendekatinya dengan langkah perlahan namun pasti. Hadi tidak bisa melihat wajah sosok itu, karena cahaya yang redup hanya memantulkan bayangannya. Namun, dia bisa merasakan aura gelap yang datang dari sosok itu. Hadi ingin berlari, namun tubuhnya seakan terikat oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa takut. Sosok itu semakin mendekat, dan Hadi bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa bergerak, seakan ada kekuatan yang mengendalikan dirinya, yang datang dari dalam dirinya sendiri, dari topeng iblis yang masih menempel di wajahnya. Siapa kamu?" Suara Hadi terdengar terputus-putus, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya semakin tenang, seakan dia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Sosok itu berhenti di depan Hadi, dan untuk pertama kalinya, Hadi bisa melihat wajahnya. Namun, wajah itu tidak terlihat seperti manusia. Matanya yang gelap berkilat, mulutnya terbuka lebar dengan gigi tajam yang mengerikan. Wajahnya tampak terdistorsi, seakan terbuat dari bayangan yang terus bergerak. "Aku adalah penjaga dunia ini," jawab sosok itu, suaranya serak dan berat. "Kamu sudah memilih jalanmu. Apa yang kamu inginkan sudah dekat. Tetapi, ada konsekuensinya." Hadi hanya bisa terdiam. Apa yang dimaksud dengan dunia ini? Dia ingin bertanya lebih lanjut, namun sosok itu melangkah mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Hadi kembali merasa cemas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sebenarnya sedang dia jalani? Semua ini terasa semakin tidak nyata, seperti mimpi buruk yang semakin dalam. Namun, di balik ketakutannya, Hadi juga merasa ada kekuatan yang mulai mengalir di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan, tapi tidak bisa dia hindari. Hatinya berdebar kencang. Dia tahu, ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah ragu, Hadi mulai bergerak maju, berusaha meninggalkan tempat itu, namun ia tahu satu hal, dunia yang baru ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan dia tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Dunia itu sudah memanggilnya, dan Hadi harus menemui takdirnya. Dan topeng iblis itu tetap menempel erat di wajahnya, membawa kekuatan gelap yang semakin membara dalam dirinya. Hari-hari pertama setelah Hadi mengenakan topeng iblis itu terasa seperti sebuah perjalanan ke dalam kegelapan yang tak terhingga. Setiap langkah yang dia ambil seperti membawa dirinya semakin jauh dari kenyataan, semakin terperangkap dalam dunia yang asing. Hadi merasa seperti tidak lagi berada di tubuhnya sendiri. Ada sesuatu yang menguasainya, menggerakkan setiap geraknya, dan menuntunnya ke arah yang tidak bisa dia pahami. Di dunia yang sekarang dia masuki, segalanya terasa lebih nyata, namun aneh sekaligus tak terjangkau. Hutan lebat yang tak berujung ini seperti sebuah labirin tanpa jalan keluar. Pepohonan tinggi menjulang ke langit gelap, seakan menutupi cahaya matahari. Suara-suara aneh dari makhluk-makhluk yang tak pernah ia lihat sebelumnya terdengar di kejauhan, membuatnya merasa semakin kecil dan terpojok. Tapi ada satu hal yang tak bisa dia abaikan. Di dalam dirinya, ada kekuatan baru yang mengalir. Sebuah kekuatan gelap yang seolah-olah membantunya untuk bertahan hidup di dunia ini. Setiap gerakan, setiap napas, terasa lebih terkontrol. Meskipun tubuhnya lelah, meskipun jiwanya dihantui rasa takut, Hadi merasa ada yang mendukungnya, sesuatu yang memberi kekuatan tanpa ia harus memintanya. Setelah beberapa hari berkelana di dalam hutan,
Hadi mulai mendengar suara yang memanggilnya. Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang merasuk ke dalam telinga, namun ada kejelasan dalam bisikan itu. Suara itu memanggilnya dengan lembut, namun penuh dengan kekuatan yang menakutkan. "Pakai kekuatanmu," suara itu berkata. "Kamu sudah memilikinya. Gunakanlah." Hadi tidak tahu dari mana suara itu berasal, namun perasaan aneh yang mendalam muncul dalam dirinya. Sebuah dorongan untuk mengikutinya, untuk menyerahkan diri pada suara itu dan apapun yang dikatakan. Namun, dia menahan diri. Dia masih bingung dan takut. Seperti ada bagian dari dirinya yang mencoba untuk melawan, sementara bagian lain terbuai oleh suara itu. Tanpa sadar, Hadi menemukan dirinya berdiri di depan sebuah gua besar yang gelap. Mulut gua itu terbuka lebar, seperti menanti sesuatu untuk masuk. Udara di sekelilingnya semakin terasa berat, dan hawa dingin yang tajam mulai merasuki tulang-tulangnya. Tanpa berpikir panjang, Hadi melangkah maju, memasuki kegelapan gua tersebut. Di dalam gua, suasana semakin mencekam. Tidak ada suara selain detak jantungnya yang berdegup keras. Seiring dia melangkah lebih jauh, tubuhnya semakin terasa berat, namun ada dorongan yang semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menuntunnya lebih dalam ke dalam gua itu. Semakin jauh dia berjalan, semakin gelap tempat itu, hingga akhirnya, dia sampai pada sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan batu-batu besar dan kerangka-kerangka yang tergeletak tak beraturan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar tua yang terbuat dari batu hitam. Di atasnya, terdapat sebuah patung besar, menyerupai iblis dengan bentuk yang sangat mengerikan. Wajah patung itu tampak sangat nyata, dengan mata yang tampak hidup, seakan mengawasi setiap gerakan Hadi. Suara yang sama, suara yang sudah mendominasi pikirannya, kembali terdengar. "Itulah tujuanmu. Selesaikan ritual ini, dan dunia akan membuka jalan bagimu." Tanpa sadar, Hadi melangkah menuju altar itu, seolah-olah ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya tanpa dia sadari. Topeng iblis yang dikenakannya terasa semakin berat, namun juga semakin menyatu dengan wajahnya. Matanya mulai berkilat, dan di dalam hatinya, muncul sebuah perasaan yang aneh, keinginan untuk lebih, untuk memiliki kekuatan itu sepenuhnya. Di hadapannya, altar itu terbuka lebar. Sebuah lingkaran hitam terbentuk di tengah-tengahnya, dan di dalam lingkaran itu tampak ada bayangan yang bergerak. Bayangan itu, meskipun samar, tampaknya bergerak menuju Hadi, semakin mendekat, dan semakin jelas. Hadi merasa sebuah kekuatan yang sangat besar mulai menguasainya. Ada sensasi yang membekas di dalam tubuhnya, seakan seluruh dirinya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Dia bisa merasakan bagaimana kekuatan itu menyusup ke dalam darahnya, mengalirkan energi yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, saat bayangan itu semakin mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan itu berubah menjadi sosok yang nyata. Sosok itu berdiri di depannya, dengan tubuh tinggi besar, berbalut pakaian hitam yang robek-robek. Wajah sosok itu tertutup oleh topeng iblis yang sangat mirip dengan yang dikenakan Hadi. "Apakah kamu siap?" Suara sosok itu terdengar, berat dan serak. "Sudah waktunya untuk membayar harga dari keinginanmu." Hadi terkejut, dan untuk pertama kalinya sejak ia mengenakan topeng iblis, ia merasakan ketakutan yang sangat dalam. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini bagian dari ritual yang dijanjikan Kisuro? Kenapa sosok ini tampak begitu familiar, seolah-olah dia sudah tahu siapa dirinya? "Aku adalah bayangan dari masa depanmu, Hadi," suara itu berkata, dan dalam sekejap, Hadi merasakan seluruh tubuhnya bergetar. "Kamu telah memilih untuk mendapatkan kekuatan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ingatlah, kekayaan dan kekuasaan bukan tanpa konsekuensi." Hadi ingin bertanya lebih banyak, namun mulutnya terasa terkunci. Topeng iblis itu seakan menahan kata-kata yang ingin keluar. Sosok itu melangkah lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, Hadi merasakan kekuatan yang sebenarnya terkandung dalam topeng tersebut. Sosok itu menyentuh dadanya dengan tangan yang sangat dingin, dan dalam sekejap, Hadi merasakan sebuah kekosongan yang luar biasa.
Sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya mulai hilang. Kekuatan itu memang ada, tetapi ia juga mulai memahami harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Hadi. Ingatlah itu. Semua yang kamu inginkan, ada harganya. Suara itu kembali bergema di telinganya, sebelum sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan Hadi dalam kegelapan yang semakin pekat. Hadi jatuh ke tanah, merasakan beban yang luar biasa di dalam dirinya. Kini, dia mulai menyadari bahwa dunia yang ia masuki bukanlah dunia yang ia inginkan. Ada harga yang harus dibayar, dan dia sudah berada di ujung perjalanan yang tak bisa dia tarik kembali. Hadi terbangun di pagi yang tidak biasa. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan meskipun ia bisa merasakan sinar matahari yang lemah, dunia yang ada di sekelilingnya masih tampak gelap dan suram. Gua itu seakan menjadi tempat yang terperangkap dalam waktu, seolah-olah tidak ada perubahan yang terjadi di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Hadi merasakan perbedaan yang besar dalam dirinya. Topeng iblis itu kini terasa lebih berat, lebih menekan, dan seolah menyatu dengan dirinya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa penuh beban. Kekuatan yang ada di dalam dirinya semakin mengalir deras, namun juga terasa lebih berbahaya. Semakin ia berusaha untuk menahannya, semakin ia merasa tersedot ke dalam pusaran kekuatan itu. Dia mengingat sosok yang menemuinya dalam gua, bayangan dari masa depannya. Kata-kata sosok itu terus terngiang di telinga Hadi. Semua yang kamu inginkan ada harganya. Kata-kata itu seperti sebuah mantra yang mengikatnya, menuntun dia untuk terus melangkah meskipun dia takut dengan apa yang akan datang. Pagi itu, Hadi memutuskan untuk meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Tapi dia merasa seperti tidak tahu harus kemana. Dunia ini terasa seperti sebuah labirin yang tak pernah berakhir, dan meskipun dia berusaha mengikuti instingnya, semuanya hanya membawa dia semakin dalam ke dalam kegelapan. Dia berjalan dengan langkah gontai, mencoba untuk memikirkan apa yang harus dilakukannya. Dunia ini tidak hanya asing, tetapi juga terasa sangat berbahaya. Setiap suara yang terdengar membuatnya waspada, setiap bayangan yang bergerak terasa mengancam. Namun, ada satu hal yang masih menyisakan rasa penasaran dalam dirinya, sebuah dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Sepertinya dia sudah terperangkap dalam sebuah permainan yang tidak bisa dia menangkan, namun tidak bisa dia tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa jam berjalan, Hadi tiba di sebuah desa kecil yang tampaknya terletak di pinggiran hutan. Desa itu tampak sepi dan sunyi, seperti tidak ada kehidupan yang mengalir di sana. Rumah-rumah reot berdiri rapuh, dikelilingi oleh kebun-kebun yang sudah lama tak terurus. Seperti dunia ini tidak pernah berkembang, seperti semuanya sudah terhenti di satu titik. Namun, saat Hadi melangkah lebih dekat, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada kekuatan yang tampaknya berasal dari desa itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Bau busuk menyeruak dari balik rumah-rumah tua itu, dan di udara, Hadi bisa merasakan sesuatu yang gelap, seolah-olah desa ini menyimpan rahasia yang sangat dalam. Hadi berhenti sejenak di ujung desa, mencoba merasakan keberadaan sesuatu yang tersembunyi. Saat itu, matanya tertumbuk pada sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain, dengan atap yang sudah lapuk dan dinding yang hampir roboh. Namun ada sesuatu yang memancar dari rumah itu, semacam aura yang aneh, gelap dan mengundang rasa takut yang mendalam. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk mendekat. Seolah-olah dia tahu bahwa rumah itu menyimpan kunci untuk semua pertanyaan yang berputar dalam pikirannya. Tanpa bisa ditahan, Hadi melangkah ke arah rumah tersebut. Ketika dia memasuki rumah itu, udara di dalamnya terasa lebih berat. Ada rasa sesak yang langsung menyergapnya. Di dalam ruangan yang remang itu, Hadi melihat sebuah meja kayu besar yang terletak di tengah ruangan. Di atas meja itu terdapat sebuah buku tua yang terlihat seperti sudah sangat lama tidak tersentuh. Buku itu terbuka, dan halaman-halamannya dipenuhi dengan tulisan yang tidak bisa dimengerti. Hadi merasa terdorong untuk mendekat dan membaca buku itu, meskipun ada suara di dalam dirinya yang mencoba memperingatkan agar ia tidak melakukannya. Namun,
dorongan itu lebih kuat. Seperti ada kekuatan yang menariknya ke buku itu, memaksa matanya untuk membaca. Buku itu mengandung tulisan yang semakin membuatnya merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal. Tulisan-tulisan itu mengisahkan tentang sejarah dunia gelap yang telah ada sejak zaman dahulu. Tentang para pemuja iblis yang menyembah kekuatan gelap, dan bagaimana mereka mengorbankan jiwa-jiwa mereka untuk mendapatkan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagian akhir buku itu, yang menuliskan dengan jelas bahwa topeng iblis yang dikenakan Hadi adalah sebuah kunci untuk membuka pintu menuju kekuatan yang lebih besar, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Kunci itu tidak hanya membuka dunia baru, tetapi juga mengikat pemakainya dengan takdir yang sudah ditentukan. Sebuah takdir yang hanya bisa dipenuhi dengan pengorbanan besar. Hadi membaca dengan teliti, merasa perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa terhanyut oleh janji kekuatan besar yang bisa ia dapatkan, namun di sisi lain, rasa takut semakin merasuk. Apa yang sebenarnya telah ia pilih? Apakah ini jalan yang benar? Atau malah dia telah terperangkap dalam dunia yang akan menghancurkannya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Hadi berbalik, dan melihat seorang pria tua yang berdiri di pintu rumah itu. Wajah pria itu tampak sangat familiar, namun Hadi tidak bisa mengingat dari mana dia mengenalnya. Pria itu tersenyum dengan penuh arti, senyum yang menakutkan. "Jangan khawatir, Hadi," suara pria itu terdengar dalam, hampir seperti bisikan. "Semua ini sudah sesuai dengan kehendakmu. Kekuatan yang kamu cari ada di tanganmu. Tetapi ingatlah, kekuatan itu akan menuntut balasannya. Semua yang ada di dunia ini ada harganya, dan harga yang harus kamu bayar akan jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan." Hadi merasa jantungnya berdegup kencang. Pria itu, dengan tatapan yang tajam, seakan tahu segala sesuatu tentang dirinya, tentang apa yang telah ia pilih, dan apa yang akan datang. Apakah ini harga dari kekuatan itu? Hadi akhirnya bisa mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keraguan. Pria itu hanya tersenyum, dan kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan Hadi yang kini terperangkap dalam pertanyaan yang semakin dalam. Apa yang harus ia lakukan? Apakah dia harus terus melangkah, atau berhenti sebelum terlambat? Dunia ini semakin gelap, dan pilihan yang ada semakin sedikit. Hadi merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Hari demi hari, dia semakin tenggelam dalam kekuatan gelap yang menguasai dirinya. Setelah pertemuannya dengan pria tua di rumah itu, Hadi merasa seolah tidak ada jalan keluar. Semakin dia berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi, semakin dia terperangkap dalam kekeliruan dan kebingungannya. Topeng iblis itu seakan menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah menumbuhkan akar di dalam jiwanya yang tak bisa dicabut. Setiap gerakan, setiap pikiran, seolah sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Desa yang semula tampak sepi dan sunyi kini terasa lebih menekan. Setiap sudutnya tampak seperti menyimpan sesuatu yang gelap dan berbahaya. Hadi tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau apakah desa itu memang dihantui oleh kekuatan yang lebih besar. Namun, satu hal yang jelas, desa ini semakin terasa seperti sebuah perangkap. Malam itu, Hadi duduk di depan rumah yang kini terasa begitu asing baginya. Pikirannya kacau, hatinya dipenuhi oleh kegelisahan yang tak kunjung reda. Apa yang seharusnya dia lakukan? Apakah dia sudah terlalu jauh dalam perjalanan ini? Setiap langkah yang diambilnya seakan membawa dia lebih jauh dari dunia yang dikenalnya. Kekuatannya semakin kuat, namun begitu juga dengan rasa takut yang mulai menggerogoti dirinya. Tiba-tiba, Hadi mendengar suara langkah kaki. Suara itu tidak asing. Ada ketukan di pintu rumahnya, di malam yang sunyi ini. Dia tahu siapa yang datang, meskipun tak seorang pun seharusnya tahu dia ada di sini. Hadi berdiri dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, yang ia lihat adalah sosok yang paling tidak ingin ia temui. Sosok itu adalah Kisuro, pria tua yang pertama kali mengenalkan Hadi pada topeng iblis. Namun kali ini, tampak ada yang berbeda pada dirinya.
Ki Suro tidak lagi mengenakan pakaian sederhana yang biasa ia pakai, melainkan jubah hitam yang mengkilap, seolah mengisyaratkan bahwa dia bukan lagi sekadar seorang dukun biasa. Wajahnya tampak lebih keras, dan ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya. "Aku tahu kamu ada di sini, Hadi," kata Ki Suro dengan suara yang dalam dan penuh tekanan. "Kekuatanmu sudah mulai berkembang, bukan?" Hadi tidak tahu harus berkata apa. Ada rasa marah yang ingin keluar, namun juga ketakutan yang mengikatnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Mengapa Ki Suro tahu segala sesuatu yang terjadi? Mengapa dia tidak bisa lepas dari segala hal yang berhubungan dengan topeng iblis itu? Ki Suro tersenyum tipis, seakan tahu apa yang ada di pikiran Hadi. "Jangan salah paham, Hadi. Aku tidak datang untuk menghakimi. Aku hanya datang untuk memberikan sedikit pencerahan." Hadi mendengus. "Pencerahan? Apa yang kamu maksud dengan itu?" "Aku sudah tahu apa yang terjadi, Ki Suro. Aku sudah tahu harga yang harus aku bayar." Ki Suro mengangguk perlahan. "Betul, kamu sudah tahu. Tapi tahukah kamu bahwa ini baru permulaan? Kekuasaan yang kamu cari datang dengan pengorbanan yang jauh lebih besar. Itu adalah jalan yang tidak bisa kamu balikkan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, akan memengaruhi takdirmu selamanya." Hadi merasa tubuhnya mulai terasa lemas. Topeng iblis itu di wajahnya semakin terasa berat, semakin menekan. Ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, namun Hadi tidak tahu apakah itu kekuatan atau justru kutukan yang semakin mengikat dirinya. Setiap kata yang keluar dari Ki Suro terasa seperti cambukan yang memukul hatinya. "Apa yang harus aku lakukan, Ki?" tanya Hadi dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Aku sudah terlanjur memakai topeng ini. Aku sudah terlanjur terjebak dalam dunia ini." Ki Suro menghela napas, kemudian melangkah mendekat. "Tidak ada jalan keluar, Hadi. Kekuatan ini sudah menguasai dirimu, dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Kamu bisa memilih untuk menjadi lebih kuat, atau kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam kegelapan ini." Hadi menatap Ki Suro dengan tatapan kosong. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang harus dia lakukan dengan kekuatan yang begitu besar, namun terasa begitu menghancurkan? Kenapa semuanya terasa seperti pilihan yang tidak bisa dimenangkan? Namun ada satu hal yang perlu kamu ketahui, Hadi, Ki Suro melanjutkan, suara penuh keyakinan. "Kekuatan ini, meskipun membuatmu kuat, juga akan mengambil sesuatu yang sangat berharga darimu. Semakin besar kekuatanmu, semakin dalam harga yang harus dibayar. Dan aku yakin, kamu sudah merasakannya." Hadi menundukkan kepala. Perasaan itu, kekosongan yang semakin mendalam. Setiap hari ia merasa lebih jauh dari dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia cari dalam kekuatan ini? Semua yang telah ia korbankan untuk mendapatkan kekuatan itu, apakah itu sebanding dengan apa yang ia terima? Apakah hidupnya akan selalu dihantui oleh kekuatan gelap yang kini menguasai dirinya? Ki Suro tampaknya bisa membaca kebingungannya. "Kamu akan segera mengerti, Hadi. Semua ini adalah ujian yang harus kamu jalani. Semua yang kamu inginkan, bahkan yang terburuk sekalipun, akan terwujud jika kamu benar-benar memahaminya." Hadi ingin berteriak, ingin melawan. Namun mulutnya terkunci, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Ki Suro menatapnya dengan tajam, seolah memberikan peringatan terakhir. "Apa yang kamu pilih akan menentukan takdirmu," kata Ki Suro, sebelum akhirnya berbalik dan meninggalkan Hadi yang kini berdiri di ambang pilihan yang lebih sulit dari sebelumnya. Sisa malam itu, Hadi hanya duduk di depan rumahnya, menatap bintang-bintang yang tidak lagi tampak begitu indah. Dunia di sekelilingnya terasa begitu asing, begitu jauh dari apa yang ia kenal. Topeng iblis itu di wajahnya seakan menjadi cermin dari jiwanya, tersembunyi di balik topeng gelap yang semakin menekannya, semakin membuatnya terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Apa yang harus dia pilih? Apakah dia akan melanjutkan jalan ini, atau berhenti dan mencari cara untuk keluar dari dunia yang semakin gelap ini? Dunia yang penuh dengan kekuatan,
tapi juga penuh dengan harga yang harus dibayar. Hadi menghabiskan hari-harinya dengan kebingungan yang semakin mendalam. Setiap pagi, dia terbangun dengan perasaan berat, seperti ada sesuatu yang menekannya untuk terus melangkah meskipun ia tidak tahu harus kemana. Topeng iblis itu semakin menguasai dirinya, dan semakin ia berusaha untuk mengendalikannya, semakin ia merasa seolah terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Di dalam dirinya, ada suara yang terus membisikkan, menuntunnya ke arah yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Ada kekuatan besar yang mulai mengalir, kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Namun ada pula rasa takut yang semakin meresap, rasa takut bahwa ia sudah terlalu jauh, terlalu terperangkap dalam dunia gelap yang tidak bisa ia hindari. Hadi mulai merasa dunia ini semakin asing. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti semakin jauh dari kenyataan. Desa yang semula tampak sepi kini terasa lebih menakutkan. Semakin ia berusaha untuk melarikan diri, semakin ia merasa terikat dalam kekuatan yang tak tampak namun semakin besar. Bahkan di siang hari, dunia ini tampak penuh dengan bayangan yang mengintai dari setiap sudut. Namun, hari itu, Hadi merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mulai menyentuh hati dan pikirannya. Ada seseorang yang muncul di depan matanya, seseorang yang tidak pernah ia duga akan bertemu. Di tengah perjalanan, saat ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju sebuah desa lain yang tampak lebih besar dari yang sebelumnya, Hadi melihat seorang wanita muda yang sedang berdiri di pinggir jalan. Wanita itu tampak asing, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Hadi berhenti. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang penuh dengan kelelahan, tetapi ada mata yang sangat tajam, seakan bisa melihat lebih jauh dari yang tampak di permukaan. Hadi merasa seolah wanita itu bisa membaca dirinya, bisa melihat ke dalam jiwanya yang kacau. "Apakah kamu Hadi?" tanya wanita itu, suaranya lembut namun penuh tekanan. Hadi terkejut, meskipun tidak ada yang mengenalnya di desa-desa yang ia kunjungi. "Ya, saya Hadi. Kenapa?" Wanita itu mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya. "Aku sudah menunggumu," katanya pelan, seakan tidak ingin ada yang mendengar. "Kamu telah memilih jalan yang sulit. Jalan yang akan membawa banyak pengorbanan." Hadi terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Bagaimana wanita ini tahu tentang dirinya? Dan apa yang dimaksud dengan jalan yang sulit? Semua yang dia tahu adalah bahwa hidupnya semakin berat, dan kini ada seseorang yang tampaknya tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. "Aku, siapa kamu?" tanya Hadi, mencoba mencari tahu lebih banyak. Wanita itu tersenyum tipis, namun ada kesedihan di matanya. "Namaku Nisa. Aku adalah salah satu yang terjebak dalam jalan ini. Seperti kamu, kita tidak bisa keluar begitu saja. Kita terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari yang kita bayangkan." Hadi merasa seperti ada yang mencengkram hatinya begitu mendalam. Nisa. Nama itu terasa akrab, meskipun Hadi tidak tahu dari mana asalnya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa dia harus mendengarkan apa yang akan dikatakan Nisa. "Kamu tahu apa yang terjadi?" tanya Hadi, suaranya terputus-putus. "Apa yang sebenarnya terjadi pada diriku? Kenapa aku merasa seperti aku tidak bisa keluar?" Nisa mengangguk, matanya yang tajam memandang Hadi dengan penuh pengetahuan. "Kamu sudah mengenakan topeng itu, bukan? Kamu sudah mulai merasakannya, bukan? Kekuatan itu semakin menguasai tubuhmu, membuatmu lupa siapa dirimu yang sebenarnya." Hadi menundukkan kepalanya. Aku tidak tahu lagi siapa aku." Nisa melangkah mendekat dan menepuk bahu Hadi. "Kekuatan itu akan memakanmu, Hadi. Topeng iblis itu bukan hanya alat untuk memberikan kekuatan. Itu adalah jebakan yang membuatmu melupakan apa yang kamu miliki. Semakin kamu berusaha untuk menggunakannya, semakin kamu akan terperangkap." Hadi merasa kepalanya berdenyut hebat. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh. "Ada jalan untuk keluar," kata Nisa dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. "Namun itu bukan tanpa harga.
Kamu harus melepaskan apa yang paling berharga bagi dirimu. Kekuatan itu, meskipun menggodamu dengan segala imbalannya, akan menuntut semuanya, bahkan yang paling kamu cintai. Hadi merasa jantungnya berhenti sejenak. Apa maksudmu? Apa yang harus aku korbankan? Nisa menatapnya dengan tatapan yang dalam. Jika kamu terus-menerus mencari kekuatan tanpa mengerti apa yang hilang darimu, maka semuanya akan hancur. Kamu akan kehilangan diri sendiri. Jika kamu ingin keluar dari jalan ini, kamu harus siap untuk melepaskan semua yang kamu anggap penting. Itu adalah harga yang harus dibayar. Hadi mulai merasa seperti dunia ini semakin gelap, semakin penuh dengan bayangan yang siap menelan dirinya. Topeng iblis itu yang seharusnya memberikan kekuatan justru membuatnya merasa semakin kosong. Kekuatannya semakin besar, tetapi rasa takut semakin menggerogoti jiwanya. Jadi, aku harus memilih untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Tanya Hadi dengan suara bergetar. Nisa mengangguk. Ya, dan itu harus kamu tentukan sendiri. Apakah kamu siap untuk melepaskannya, atau kamu akan terus terperangkap dalam permainan ini? Hadi berdiri diam, merenung. Semua yang telah dia lakukan, semua yang telah dia pilih, kini terasa seperti sebuah perjalanan tanpa ujung. Jalan yang penuh dengan kekuatan, namun juga penuh dengan kesendirian dan kegelapan. Jika aku melepaskannya, apakah aku akan kembali seperti semula? Tanya Hadi, suaranya hampir tidak terdengar. Nisa tidak menjawab langsung, hanya menghela napas panjang. Kamu tidak akan pernah kembali seperti semula, Hadi. Namun, kamu bisa memilih jalanmu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perjalanan ini. Hadi menatap langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang yang jauh di atasnya. Apa yang harus dia pilih? Jalan yang penuh kekuatan, atau jalan yang penuh dengan pengorbanan? Dunia ini semakin terasa seperti sebuah perangkap yang tak ada ujungnya. Jalan itu bukan jalan yang mudah, Hadi, kata Nisa, suaranya penuh peringatan. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengambil langkah pertama. Hadi menatap Nisa dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Topeng iblis di wajahnya terasa semakin menekan, semakin membuatnya tidak bisa bernafas. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang memaksa dia untuk memilih, meskipun tidak ada jaminan bahwa pilihan itu akan menyelamatkan dirinya. Aku akan memilih, kata Hadi akhirnya, dengan suara yang dipenuhi tekad yang baru. Aku harus memilih jalan ini. Namun, dalam hatinya, dia masih tidak tahu apa yang akan menantinya di akhir perjalanan ini. Hadi merasa seolah-olah dunia di sekitarnya berputar semakin cepat. Keputusan yang diambilnya malam itu terasa seperti membuka pintu ke dalam dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil membawa dia lebih dalam ke dalam bayang-bayang yang mengancam, dan semakin ia berusaha untuk menemukan jalan keluar, semakin ia merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Setelah percakapan dengan Nisa, Hadi mulai mengerti bahwa kekuatan yang selama ini ia kejar bukanlah kekuatan biasa. Ini adalah kutukan yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Tidak ada jalan untuk mengendalikannya sepenuhnya. Setiap kali ia berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan kekuatan itu, setiap kali ia merasa sedikit lebih kuat, sesuatu dalam dirinya berubah, sesuatu yang gelap dan jahat. Hari-hari berlalu, dan Hadi mulai merasakan efek yang lebih nyata dari topeng iblis itu. Ia tidak lagi hanya merasakan beban fisik yang semakin berat, tetapi ada perasaan aneh yang menggerogoti pikirannya. Ada suara-suara yang terdengar di dalam kepalanya, bisikan yang memaksa dirinya untuk bertindak. Dia merasa seperti ada dua orang dalam dirinya, yang satu masih Hadi yang dulu, dan yang lainnya adalah sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Suatu malam, saat Hadi sedang duduk di dekat api unggun di luar rumahnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara-suara dalam kepalanya semakin keras, semakin mengganggu. Hadi menutup telinga, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun semakin ia berusaha untuk menenangkan pikirannya, semakin kuat suara itu. Semakin jelas, semakin nyata.
Kenapa kamu tidak membiarkan diri kamu bebas? Suara itu bergumam. Kekuatan ini adalah milikmu. Kamu sudah memilihnya, kamu sudah berjanji. Hadi terkejut. Apa yang dimaksud dengan berjanji? Apa yang terjadi padanya? Dia tidak bisa lagi membedakan mana suara hatinya dan mana suara yang berasal dari topeng itu. Suara itu semakin menekan, seakan mencoba merasuki jiwanya. Lepaskan semuanya, Hadi. Biarkan dirimu bebas. Kamu bisa memiliki apapun yang kamu inginkan. Semua yang pernah kamu inginkan akan jadi milikmu. Kekuatan ini bukan kutukan, Hadi. Itu adalah anugerah. Hadi merasa darahnya berdesir, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai merasa ada sesuatu yang menguasai dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia tahan. Segala yang ia miliki, segala yang ia lakukan, seolah diambil alih oleh suara itu, oleh kekuatan yang berasal dari topeng iblis yang kini semakin melekat dalam dirinya. Namun, di tengah kebingungannya, Hadi tiba-tiba teringat pada Nisa. Kata-kata wanita itu masih terngiang di telinganya. Kamu harus memilih, Hadi. Melepaskan apa yang paling berharga bagimu adalah satu-satunya jalan keluar. Apa yang harus dia lepaskan? Apa yang bisa ia korbankan? Hadi merasa ada sesuatu yang sangat berharga, namun dia tidak tahu apa itu. Apakah itu keluarganya? Apakah itu masa depannya? Apakah itu kehidupannya yang dulu, yang penuh dengan harapan? Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berpikir keras. Mungkin ini adalah saatnya untuk memutuskan. Jika ia ingin keluar dari dunia ini, ia harus siap untuk kehilangan sesuatu. Sesuatu yang penting. Namun, pertanyaan itu tetap menghantui pikirannya, apakah dia siap untuk mengorbankan sesuatu yang ia cintai, sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali? Apakah itu benar-benar pilihan yang harus ia ambil? Pagi harinya, Hadi memutuskan untuk pergi ke tempat yang telah lama ia hindari. Tempat itu adalah rumah Ki Suro. Sejak pertemuannya yang pertama dengan pria tua itu, Hadi merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Ki Suro bukanlah orang yang bisa dipercaya sepenuhnya, tetapi dia tahu lebih banyak tentang dunia ini daripada siapapun. Mungkin, hanya mungkin, Ki Suro memiliki jawaban yang bisa memberikan sedikit pencerahan. Di jalan menuju rumah Ki Suro, Hadi merasa semakin berat langkahnya. Setiap langkah yang ia ambil, semakin ia merasa seperti tidak bisa berbalik lagi. Dunia ini seolah mengunci dirinya dalam jalur yang sudah ditentukan, dan semakin ia melangkah maju, semakin ia merasa tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Sesampainya di rumah Ki Suro, Hadi tidak ragu untuk mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, Ki Suro muncul di ambang pintu dengan tatapan yang tajam. Hadi bisa merasakan aura kekuatan yang kuat mengalir dari pria tua itu. Ki Suro tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan tajam, seakan menilai kedalaman hati Hadi. "Apa yang kamu cari, Hadi?" tanya Ki Suro akhirnya, suaranya dalam dan penuh arti. Hadi menelan ludahnya, menatap Ki Suro dengan mata yang penuh kebingungan. "Aku merasa terperangkap, Ki. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Semua yang terjadi semakin membuatku bingung. Apa yang harus aku pilih?" Ki Suro tersenyum tipis, namun ada kesedihan di matanya. "Kamu sudah memilih, Hadi. Kamu telah memilih jalan yang penuh dengan kekuatan. Dan kekuatan itu akan terus menguji kamu. Setiap langkah yang kamu ambil akan semakin membuatmu kehilangan siapa dirimu yang sebenarnya." Hadi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Ki Suro melangkah mendekat, dan sejenak mereka hanya berdiri dalam diam. "Tidak ada jalan keluar, Hadi," kata Ki Suro dengan suara pelan. "Tidak ada jalan keluar kecuali kamu melepaskan apa yang paling berharga bagimu. Itu adalah harga yang harus kamu bayar." Hadi menatap pria tua itu, merasa kepalanya berputar. "Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku korbankan. Aku tidak tahu apa yang benar-benar penting." Ki Suro menatap Hadi dengan tatapan yang dalam. "Itulah yang harus kamu temukan, Hadi.
Apa yang benar-benar penting bagi kamu. Dan ketika kamu menemukannya, kamu harus siap untuk melepaskannya. Hadi merasa tubuhnya mulai lemas, seakan segala kekuatan yang dimilikinya tidak dapat memberinya jawaban. Apa yang benar-benar penting bagi dirinya? Apa yang harus ia korbankan untuk keluar dari dunia ini yang semakin gelap? Dalam diam yang panjang, Hadi tahu bahwa ia hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Tetapi pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah. Hadi berdiri di depan Ki Suro, merasakan keheningan yang menggantung di udara. Kata-kata pria tua itu bergaung di pikirannya, semakin menekan kesadarannya. Apa yang benar-benar penting bagi kamu, Hadi? Apa yang harus kamu korbankan? Kalimat itu terus berulang, seperti teriakan yang mengusik setiap sudut jiwanya. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia tahu apa yang harus dilakukan, namun semakin ia mencoba untuk memikirkan jawabannya, semakin kabur jawabannya. Ia tidak tahu lagi siapa dirinya, atau apa yang benar-benar ia inginkan. Dulu, ketika hidupnya masih sederhana, ia tahu tujuannya. Menjadi kaya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, itu adalah motivasinya. Tetapi sekarang, dengan kekuatan topeng iblis itu mengalir dalam darahnya, semuanya terasa begitu jauh, begitu asing. Kamu tidak bisa melarikan diri dari pilihan ini, Hadi, Ki Suro akhirnya berkata, suaranya begitu tenang, namun penuh makna. Semakin lama kamu menunda, semakin banyak yang akan hilang. Kekuatannya sudah menguasai dirimu. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan kecuali menerima kenyataan itu. Hadi menatap Ki Suro dengan tatapan kosong. Menerima kenyataan bahwa aku sudah kehilangan diri aku sendiri? Ki Suro mengangguk perlahan. Kekuatan itu tidak hanya mengubah tubuhmu, Hadi. Itu mengubah jiwamu. Dan jika kamu terus bertahan dengan keputusanmu, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar identitasmu. Kamu akan kehilangan semua yang pernah berarti bagi kamu. Pikiran Hadi berputar semakin cepat. Semua yang dia tahu kini terasa salah. Topeng itu, yang pertama kali ia anggap sebagai jalan menuju kekuatan, kini mulai menjadi beban yang lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Setiap kali ia menatap cermin, ia merasa seperti melihat sosok yang bukan dirinya. Mata yang tajam, wajah yang tampak lebih keras dan angkel. Rasa kemanusiaannya perlahan memudar, digantikan oleh rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Ki, ujar Hadi, suaranya hampir terhenti. Kekuatan ini, topeng ini, aku tidak bisa melepaskannya. Tapi aku juga takut kehilangan diriku. Ki Suro melangkah mendekat, menatap Hadi dengan penuh simpati. Itulah dilema terbesar, Hadi. Kamu ingin bebas, tetapi kamu juga takut kehilangan apa yang telah kamu dapatkan. Kamu ingin kembali menjadi dirimu yang dulu, tetapi kamu tidak bisa mundur lagi. Semua yang kamu pilih, termasuk kekuatan itu, akan membawamu ke jalan yang tidak bisa kembali. Hadi menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya, tetapi semakin ia berusaha untuk merenung, semakin jelas perasaan kosong itu merasuki dirinya. Topeng iblis itu telah memberinya kekuatan luar biasa, tetapi kekuatan itu juga membawa harga yang tak terbayangkan. Ia merasa semakin tidak terkendali. Ia bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Sifatnya yang dulu penuh dengan kasih sayang dan harapan kini perlahan bergeser menjadi ketamakan dan keinginan untuk menguasai lebih banyak. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk yang semakin menjadi nyata. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di depan cermin, namun bukan wajahnya yang terlihat. Yang muncul adalah wajah topeng iblis yang kini melekat di dirinya, mata merah menyala, mulut yang menyeramkan, dan tawa yang seakan menghancurkan pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya, hampir tak terdengar. Hadi merasa seperti ada dua diri yang berbicara dalam dirinya. Satu yang ingin melepaskan kekuatan ini, dan satu lagi yang ingin mempertahankannya. Di malam itu, ketika langit gelap tanpa bintang, Hadi merasa terperangkap dalam keputusan yang semakin menyesakan. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengarah pada satu titik yang tidak dapat ia hindari,
kehilangan. Ia harus memilih antara melepaskan topeng itu dan kembali ke hidup yang tak pasti, atau terus menanggung beban kekuatan yang semakin mencekam. Hadi kembali berjalan menuju rumah Kisuro, perasaan hati yang penuh kebingungan mendorongnya untuk mencari jawaban lebih lanjut. Ia harus tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada dirinya, dan apakah ada jalan keluar yang bisa ia ambil. Ketika ia tiba di depan rumah Kisuro, pria tua itu sudah menunggunya di ambang pintu. Matanya tajam, penuh pengertian, seakan tahu apa yang sedang dirasakan oleh Hadi. "Ki, apakah ada jalan keluar dari semua ini?" tanya Hadi dengan suara yang penuh keraguan. "Apakah ada cara untuk menghentikan kekuatan ini tanpa harus kehilangan diri saya sepenuhnya?" Kisuro mengangguk pelan, memberi tanda bahwa pertanyaan itu bukanlah hal yang baru bagi dirinya. "Ada cara untuk menghentikannya, tetapi seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, itu akan membutuhkan pengorbanan yang besar." Hadi merasakan jantungnya berdegup cepat. "Apa pengorbanannya? Apa yang harus aku lakukan?" Kisuro mendekat, wajahnya semakin serius. "Pengorbanannya adalah hati. Kamu harus memilih untuk melepaskan apa yang paling berharga dalam hidupmu. Mungkin itu adalah cinta, mungkin itu adalah harapan yang kamu miliki. Namun satu hal yang pasti, kamu harus rela melepaskannya untuk bisa menghentikan kekuatan itu." Hadi merasa tubuhnya lemas. "Cinta," bisiknya. "Harapan?" Kisuro menatapnya dengan penuh kesedihan. "Cinta adalah yang paling berharga bagi manusia, Hadi. Ketika kamu memilih untuk mengejar kekuatan yang tidak seharusnya, kamu akan merasakan kehilangan yang tak terbayangkan. Tetapi jika kamu ingin mengakhiri semua ini, kamu harus rela mengorbankan apa yang paling kamu cintai." Hadi terpaku, merasa seperti terhantam sebuah kenyataan yang sangat berat. Apa yang ia miliki yang paling berharga? Apakah itu keluarganya, orang-orang yang dia sayangi? Apakah itu harapan yang selama ini ia pegang teguh, bahwa dengan kekuatan, ia bisa mengubah hidupnya? Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan sebuah keputusan yang semakin mendekat. Keputusan yang tidak akan pernah mudah, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan yang terus menggerogoti dirinya. Aku siap untuk melepaskannya, Ki," kata Hadi akhirnya, suara berat dan tegas. "Aku harus memilih untuk mengorbankannya. Demi mengakhiri ini semua." Kisuro mengangguk pelan, seakan sudah tahu apa yang akan datang. "Maka kamu harus siap dengan konsekuensinya, Hadi. Jangan menyesal setelah memilih." Hadi mengangguk, meskipun hatinya bergetar. Keputusan ini adalah langkah terakhirnya, dan ia tidak bisa kembali lagi. Keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hadi berdiri di depan Kisuro, perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Sebuah keputusan besar telah ia buat, dan meskipun hatinya terasa berat, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Kekuatan topeng iblis yang selama ini memberinya segala yang ia inginkan, kini harus ia lepaskan. Namun, ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah pengorbanannya akan cukup? Ataukah ia akan kehilangan segalanya, bahkan dirinya sendiri? "Ki," suara Hadi serak, penuh ketegangan. "Aku siap. Aku harus melepaskannya." Kisuro hanya mengangguk. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Semua yang perlu ia katakan, sudah ia sampaikan. Kini saatnya bagi Hadi untuk bertindak. Dengan langkah yang lambat, Hadi memasuki rumah Kisuro, tempat di mana keputusan ini akan benar-benar diambil. Kisuro mengikutinya, namun kali ini, tidak ada kata-kata penghiburan, hanya keheningan yang menggantung di antara mereka. Kisuro mempersilakan Hadi duduk di sebuah kursi yang terletak di tengah ruangan. Di sekitar mereka, suasana rumah itu terasa semakin berat, seolah-olah tempat ini menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Lampu minyak yang redup memantulkan bayangan-bayangan panjang di dinding, menambah kesan misterius dan menakutkan. "Untuk melepaskan kekuatan itu," kata Kisuro dengan suara yang dalam, "kamu harus siap untuk menghadapi topeng itu, Hadi. Kamu harus menatapnya, dan menerima kenyataan bahwa setelah ini,
kamu tidak akan lagi sama. Hadi menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan topeng itu, seakan menunggu di dalam dirinya. Rasanya seperti benda asing yang kini sudah melekat erat, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Hadi tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu satu hal, ini adalah harga yang harus ia bayar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kisuro membuka sebuah kotak kayu kecil yang terletak di atas meja. Di dalamnya, ada sebuah benda yang tidak asing bagi Hadi, topeng iblis itu. Topeng yang selama ini memberinya kekuatan, dan yang kini menjadi kutukan dalam hidupnya. Topeng itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah mengandung banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ini adalah saat yang menentukan, Hadi, ujar Kisuro pelan. Kamu harus memutuskan untuk melepaskannya, atau... Aku tahu, jawab Hadi dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. Aku tidak bisa terus hidup dengan topeng ini. Aku harus memilih untuk mengakhirinya. Hadi mendekat ke arah meja, tangan terulur menuju topeng itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan topeng, ada getaran aneh yang merambat di tubuhnya, seakan-akan topeng itu hidup. Suara bisikan terdengar semakin keras di kepalanya, lebih kuat daripada sebelumnya. Jangan lepaskan aku, Hadi. Suara itu terdengar begitu jelas, begitu menakutkan. Aku memberimu kekuatan. Aku memberimu segalanya. Jangan biarkan aku pergi. Hadi terhuyung mundur, matanya terbelalak. Ia merasa seakan dunia di sekitarnya berguncang. Topeng itu seperti menguasai dirinya, berusaha menariknya kembali ke dalam cengkeramannya. Hadi hampir tidak mampu mengendalikan dirinya, hampir terjatuh ke dalam godaan itu. Namun, dalam hatinya, ia mengingat kembali kata-kata Kisuro, dan juga kata-kata Nisa yang selalu mengingatkannya tentang konsekuensi kekuatan yang dimilikinya. Apa yang selama ini ia lakukan? Apa yang sudah ia korbankan hanya untuk mendapatkan kekuatan yang tak pernah ia benar-benar inginkan? Dengan tangan yang gemetar, Hadi menarik topeng itu dari meja. Begitu topeng itu berada di tangannya, ia merasakan adanya kekuatan yang sangat besar. Topeng itu terasa hidup, seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya untuk memakainya. Tapi Hadi tahu, jika ia melakukannya, itu berarti ia akan mengubur harapannya untuk kembali ke hidup yang semula. Ini sudah cukup, Hadi berkata dalam hati, dengan tekad yang semakin kuat. Aku akan melepaskanmu. Dengan suara yang penuh tekad, Hadi melemparkan topeng itu ke lantai. Topeng itu terjatuh dengan keras, suara dentingan logam yang tajam memenuhi ruangan. Sebuah keheningan yang sangat tebal mengisi setiap sudut ruangan, seolah-olah dunia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kisuro berdiri diam, tidak mengatakan apa-apa. Semua orang yang memilih jalan seperti Hadi harus melewati momen ini, momen ketika pilihan yang dibuat akan memengaruhi hidup mereka selamanya. Tiba-tiba, Hadi merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah perasaan yang tidak dapat ia jelaskan. Tubuhnya terasa seperti kosong, namun tidak sakit. Hanya ada kekosongan yang dalam, yang menggantikan tempat di mana kekuatan topeng itu dulu berada. Ia menatap Kisuro, yang hanya menatapnya dengan tenang. Apa yang terjadi, Ki? Tanya Hadi, suaranya serak. Kenapa aku merasa kosong? Kisuro mengangguk pelan. Kekuatan itu telah pergi, Hadi. Tapi jangan salah, kepergiannya tidak tanpa harga. Kamu akan merasa kehilangan, karena selama ini topeng itu telah mengendalikan dirimu lebih dari yang kamu sadari. Hadi memejamkan mata, mencoba menerima kenyataan ini. Ia merasa seolah-olah kehilangan bagian dari dirinya yang sangat penting. Tetapi di sisi lain, ia juga merasakan sesuatu yang lebih berharga, rasa kebebasan. Rasa yang selama ini ia cari, yang kini mulai mengalir dalam dirinya lagi. Tetapi, saat Hadi berusaha untuk menenangkan dirinya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Topeng itu, yang sempat ia buang ke lantai, perlahan bergerak kembali, seakan terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Mata Hadi terbelalak, dan ia segera melangkah mundur. Dengan cepat, Kisuro menyentuh bahunya. Hati-hati, Hadi,
kata Kisuro dengan suara yang penuh peringatan. Ini belum berakhir. Mungkin kamu sudah melepaskan topeng itu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang telah terbangun. Kekuatan yang jauh lebih gelap daripada apa yang kamu bayangkan. Hadi menatap topeng itu, yang kini kembali berada di tengah lantai, matanya merah menyala, menatapnya dengan tajam. Dan pada saat itu, ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Topeng itu tidak pernah benar-benar pergi. Apa yang ia lepas, bukan hanya topeng itu, tetapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang tidak dapat ia kendalikan lagi. Dan dunia yang ia kenal, kini telah berubah selamanya. Tamat.